Sadaqallahul azim. Saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Juz 24 juga sudah kita murojaah. Ya, kepedulian dan kecintaan kita terhadap Al-Quran bisa diekspresikan, bisa diwujudkan dalam banyak hal. Tentu dengan kecondongan hati, dengan keperpihakan pikiran kepada Al-Quran itu pun juga bagus. Dan kemudian dengan membaca Al-Quran dan membaca ini seleranya banyak banget. Ada yang baca-baca juga karena cinta, karena iman juga baik juga. Ada yang membaca pelan dan sedapatnya juga baik juga. Ada yang membaca sebagai wiridan juga baik juga, ya kan. Ada yang membaca pakai tarjet juga baik. Ada yang membaca cepat dengan niat yang jelas karena Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Kemudian untuk menjaga hafalannya, menguatkan hafalannya untuk menghafal baik juga, ya kan. Jadi seleranya banyak sekali dan tidak bisa mengcover satu dengan yang lainnya, tidak bisa. Yang penting dasarnya adalah iman, cinta, dan karena Allah. Nah, itulah yang kemudian jadi apa saja yang ditempuh oleh seseorang terhadap Al-Quran, maka itu adalah baik. Dan tidak ada orang dengan Al-Quran pinter mentok, nggak ada, tidak ada. Jadi tetap aja dalam hal permulutan masih ada kekurangan, dalam hal pemahaman ada kekurangan, dalam hal hafalan ada kekurangan, itu pasti, ya kan. Maka apa saja yang terkait dengan media yang untuk menginternalisasi Al-Quran, baik bacaannya, pemahamannya, kemudian kandungannya, ya kan, baik akhlaknya dan seterusnya, maka itu baik. Apa saja medianya, termasuk misalnya kayak program pemerintah, ya kan, yang namanya MTQ, MHQ, ya kan, maka itu adalah media yang baik dan pasti diadakannya adalah niatnya baik, yaitu untuk syiar, ya kan, untuk gaung, untuk cinta, dan itu sangat wajar, ya. Meskipun kalau musabaqah mungkin di zaman Rasul tidak ada, ya kan, tapi bahwa jadi di zaman Rasul sendiri adalah dikoreksi oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Artinya apa? Artinya diseleksi dan dikoreksi supaya keluar yang pas, yang tepat, jadi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diniatin baik, dijadikan media yang baik, dijadikan musyajji'at, muraghibat. Apa musyajji'at apa coba? Musyajji'at itu pendorong, suplemen, ya kan. Ada tahu orang malas enggak? Orang itu kadang-kadang malas, kadang-kadang bete. Kenapa bete? Kenapa malas? Karena jenuh, ya kan. Dan itu min tabi'atil bashar. Salah satu ciri manusia itu mempunyai sifat. Sifat manusia itu ada dua, ada positif, ada negatif. Ada sifat-sifat mahmudah, ada sifat-sifat madhmumah. Manusia kalau sudah keluar sifat buruknya, maka lebih hina dari setan, ya kan, lebih hina dari iblis, lebih hina dari binatang, bahasa Al-Quranul Karim. Dan bahkan dia adalah setan, dia adalah iblis itu sendiri, ya kan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni, ya kan. Itu di surat Al-An'am ayat 112. Dan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan ketika yang dominan adalah sifat jadi positifnya, maka dia terengginas, dia cinta Allah, cinta Quran, cinta kebaikan, dia pemaaf, dia ini dan seterusnya. Itu manusia. Maka manusia adalah makhluk yang unik. Nah, maka media-media apa saja yang bisa menghadirkan sifat baik, maka itu dikelola dan diadakan. Dikelola dan diadakan. Apa yang membuat orang semangat dengan Quran? Apa yang membuat apa saja yang membuat orang itu semangat membaca Quran, semangat membaca Al-Quran, semangat menghafal Al-Quran, semangat menguatkan hafalannya, semangat. Jadi apa saja yang jadi media apa saja yang bisa menghadirkan itu, maka itu diadakan dan dikelola. Cuman dibutuhkan dua hal yang penting. Satu, niatnya karena Allah.
Dua, media itu bukan media terlarang, bukan media yang diharamkan. Seperti kayak musabaqah itu tidak diharamkan, bahkan wajib kadang-kadang. Mimbabi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika orang itu malas semuanya, ya kan, tapi kemudian dengan musabaqah, dengan perlombaan menjadi senang, menjadi bangkit, maka hukumnya wajib, ya gitu. Nah, begitu simaan, begitu juga training center, begitu juga halaqah, apa saja yang menyebabkan orang itu menjadi bangkit kecintaannya terhadap Al-Quran, terhadap kebaikan, ya kan, keimanannya, maka itu hukumnya wajib. Nah, maka mengambil kesempatan sesuatu yang bila ketika baik jadi berhasil itu mendongkrak keimanan, mendongkrak kecintaan, itu adalah penting dan itu adalah wajib. Ingat syarat dua tadi, satu karena Allah, dan agenda itu bukan agenda terlarang, bukan agenda yang haram, ya begitu. Ya, karena itu masalahnya masalah kaifiyah, masalah cara, masalah media. Dari dulu ada musabaqah naik kuda, ya kan? Makanya dulu Rasul jadi mengutamakan orang-orang yang pinter, pandai berkuda, pandai memanah, ya kan, diadakan musabaqah. Apa saja yang menghadirkan jadi keteringinasan, keterampilan, maka itu baik. Begitu juga keterampilan dalam Al-Quranul Karim. Akan tetapi dua tadi, yang pertama adalah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi terkait juga dengan hadiah, ya kan, dan seterusnya. Hadiah itu juga penting. Makanya kadang jadi tahabbu, saling memberi hadiah supaya timbul kasih sayang dan kecintaan. Itu hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang penting, dan sudut pandang manusia itu sangat-sangat berkelas. Kalau sudut pandangnya di gang, maka sudut pandangnya kelas gang, ya kan. Kemudian sudut pandang di jalan, maka kelasnya kelas jalan. Ada pepatah seperti kata di wajan, seperti kata di bawah tempurung, ya kan. Jadi atau seperti kata di dalam sumur. Jadi kelihatannya sudah mencolot, ternyata masih di sumur itu juga. Maka jangan di kelas gang, maka jangan di kelas rumah kecil, maka jangan di kelas jalan saja, kelas Indonesia. Allahu Akbar. Nah gitu, kelas Indonesia itu juara 1 nasional namanya. Jadi itu kelas Indonesia, ya kan. Jadi jangan kamu kelas gang untuk menghakimi orang. Ya nggak bisa, kamu orang gang. Kamu dari mana? Dari gang Said misalnya, dari gang Setiawan, dari gang apa. Kamu itu kelas gang. Jadi nggak bisa untuk mengukur jalan tol, itu nggak bisa. Begitu juga kelas jalan tol Jagorawi untuk mengukur tol di seluruh Indonesia nggak bisa. Maka harus jadi menaikkan pola pandang, pola wawasan, dan seterusnya bagaimana memandang kehidupan ini, ya. Jadi itu penting. Maka jadi ketika ada fursah, al-hayatu hiyal fursah, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Diberi kesempatan sehat hidup, diberi kesempatan kuat hidup, diberi kesempatan untuk melakukan suatu, harus terengginas, harus kokoh, harus kuat. Coba kalau sudah dinyatakan sakit, aduh isinya cuman sedih. Yang sedih bukan yang sakit aja, yang di sampingnya ikut sedih, bahkan sampai titik bosan. Karena ngurusin orang sakit lama banget, akhirnya pada bosan. Namanya bosan sakit, akhirnya mati, ya kan gitu. Sama dengan bosan hidup. Nah inilah, jadi penting banget bahwa al-hayatu hiyal fursah. Apa saja jadi media yang yang memungkinkan untuk menghadirkan kecintaan, menghadirkan keimanan, menghadirkan naiknya derajat, grade, maka itu harus diadakan. Harus diadakan lembaga, yayasan seperti Al-Hayah ini adalah mempunyai pandangan yang tajam untuk besok, untuk lusa, untuk berikutnya. Jangan kayak orang
bebelen ya kan. Bebelen tuh begini, kayaknya kayak buang air tapi enggak ya kan. Jadi bebelen, jadi bebelen itu akal kamu sendiri, bebelen itu adalah pandangan kamu sendiri. Jadi kadang pandangan itu lepas ya kan begitu, supaya bersih ya kan begitu ya. Jadi harus menggunakan, memanfaatkan kesempatan. Al-hayatu hiyal fursah. Dan oleh karena itu maka halaqah untuk peningkatan itu harus diadakan. Halaqah untuk jadi itqan itu harus diadakan ya kan. Halaqah untuk jadi kita sendiri menjadi confident bahwa Quran saya itu kuat, bahwa Quran saya itu hebat ya kan gitu. Jangan cerita, ya kalau cerita sih bolehlah cerita saya pengalamannya begini, setoran begini, itu menjadi bagian dari cerita. Tapi ketika bicara satu kata, Quran saya kuat. Nah begitu. Jadi harus begitu, dan apa saja harus diciptakan. Halaqahnya diciptakan, TC-nya diciptakan. Kalau misalnya ada musabaqah masih jadi sebulan itu untuk menyiapkan 30 juz saja bisa kalau sungguh-sungguh. Saya kasih tahu contoh, karena orang yang tidak pernah jadi juara itu tidak bisa menjadi juara kalau tidak mental juara. Ya. Saya setor 11 juz. Kemudian ada musabaqah hifdzul Quran. Kita nggak bisa suara bagus yang pakai nagham. Ngikutlah yang 20. Niatnya tidak karena Allah juga pada waktu itu. Niatnya adalah semangat ya gitu, untuk memacu dan untuk memicu. Akhirnya ngikut 20, yang disetorkan baru jadi 11 juz. Kan orang pengen juara itu kan pengen nongol, pengen mejeng, pengen selfie, itu kan seneng. Kadang pakai lipstick dulu kan, ya kan begitu. Karena pengen mejeng. Akhirnya apa? Saya seneng, ya kan begitu. Akhirnya jadi di Ciputat, dan saya ketemu orang-orang sekuliahan ya kan di PT IKI, di IKI kan ada itu. Wah, dia baunya harum, saya enggak. Dari Lewiliang kan baunya, orang kampung itu jelek lah kira-kira begitu penampilannya, kumuh gitu. Ketemu orang-orang, wah wangi banget ya kan. Nah, ternyata bahaya juga itu ketemu orang begitu kalau enggak teguh ya kan. Akhirnya dan saya di TC itu punya pengalaman juga, karena jadi pada salaman, pada rangkulan, terus megang Quran. Saya tanya, kok kalian pada megang Quran sih? Habis pada pelukan begitu, laki perempuan. Ini omongan saya omongkan, ini pengalaman saya. Nanti kalau kamu sudah pinter juga akan begini, gitu jawabnya. Saya ingat banget itu makhluk itu, yang memang orang Bantul, orang Jogja, ya cakep orangnya juga, ya jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau kamu sudah tahu juga akan begitu, jawabnya enak banget gitu. Jadi luar biasa, ini kan didengarkan banyak orang ini. Jadi itulah jawaban dia. Oh gitu ya, kalau orang pinter itu jadi habis pelukan salaman terus pegang Quran gitu. Pikiran saya luar biasa ini. Itu juga pengalaman juga. Akhirnya jadi dan itulah saya punya semboyan. Saya itu sampai menghafal Al-Quran itu, tangan saya ini belum pernah salaman dengan perempuan yang ajnabiyah. Nah, pengalaman itulah yang akhirnya merubah juga kadang. Makanya setelah itu kadang nama nenek-nenek salaman juga, sama orang yang tidak tahu salaman juga, sama yang cakep salaman juga. Iya, jadi luar biasa. Jadi itu tidak pernah bersih, clear ya kan, clean dan clear itu, dan itu menjadi ungkapan saya sudah berulang kali juga ya. Akhirnya saya semangat, saya kenal dengan nama-nama yang jago MHQ, hidupnya cuma ngikutin MHQ di mana-mana aja dan jual sering KTP-nya di kemana-mana. Alhamdulillah, jadi dengan itu menjadikan sesuatu sebagai kesempatan, ternyata setor jadi 11 juz, juara 1 di Kecamatan Ciputat tahun 87. Tahun 86 itu ada piagamnya. Nah, terus naiklah ke kabupaten. Nah, ya, itu berat itu. Nah, maka saya dulu masih berdoa-doa gitu, ya Allah, mudah-mudahan orang pada lupa kalau saya. Yang penting kan satu, yang penting kalau ditanyakan nyambung kan, cuman itu sebetulnya kan. Yang penting
Saya berdoa mudah-mudahan yang pas ditanyakan ke saya bisa. Kalau yang lain tidak bisa gitu aja. Ternyata di tingkat kabupaten juga juara, jadi 1 juga. Nah sekarang provinsi, kemudian apa namanya 30 juz harus ngikutinya. Wah berarti coba bayangin, tapi kan punya modal 20 juz. 20 juz juara bukan setor gitu kan. Akhirnya jadi ngejar lagi, ikut terus, jadi duduk. Nah, saya yang lihat orang-orang yang ikut cerdas semat, ikut apa CC. Oh begitu ya, Quran dibolak-balik, dicari mutasyabihatnya, dicari kesamaannya, dicari ini. Orang yang cuman kerjanya cerdas cermat Al-Quran itu kadang lebih hebat daripada orang yang hafal Quran. Karena hafal Quran itu cuman mengulang gitu, monoton begini nih, matanya ke depan dan kayak orang bengong begitu dan bingung akhirnya. Ya, jadi itu lincah banget ketika mengatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu langsung pikirannya itu jalan. Nah, yang di tangannya ada namanya Fathur Rahman, mu'jam lah, tentang Al-Qur'anul Karim. Pada nyambung nggak begini nih saya ceritain? Takutnya juga nggak nyambung juga nih mah. Ya? Mu'jam itu kamus Quran. Ya, jadi begitu. Jadi nanti disebutkan misalnya kata Ar-Rahman ada di mana aja, kemudian kata Mulkus Samawati. Jadi dia cepat sekali, ya, gitu kayak komputer. Ya. Begitu. Saya juga ikut perlombaan juga yang cerdas cermat Al-Quran sama cerdas cermat kitab kuning. Jadi 3 saya ngikut itu. Nah, gitu yang kitab kuning saya juara juga ya. Ya jadi yang apa namanya tahfidz saya juara. Nah, kemudian karena di provinsi ini 30 juz, saya juara 3. Nah, kemudian di seleksi nasional saya ingat banget di Unisba, ya kan, udah lain lagi 30 juz plus jadi tafsir Al-Maroghi, jadi surat Al-Anfal. Juara 3 juga. Nah gitu. Maka itu modalnya 1 kesempatan, jadikanlah ini. Nah kalau misalnya sekarang punya pesantren, punya santri, kemudian ada kesempatan itu, kenapa nggak dijadikan kesempatan? Waktunya masih berapa? Waktunya masih sebulan. Sebulan itu untuk akad nikah 10 kali aja bisa. Ya, jadi bagaimana kamu tidak mempunyai semangat yang hebat? Ya kan masih bisa setiap 3 hari TC, dan kalau perlu bilang ke Pak Wali Kota, Pak Wali Kota tidak usah datang men-TC guru kita yang men-TC, yang penting duitnya, kan bisa aja kan. Ya jadi seperti itu. Dan jadi ambil semuanya, 10 juz dari sini, 20 juz dari sini, 30 juz dari sini. Kemudian kalau ada yang nagom, yang pintar dari sini, gitu caranya. Mau jadi orang hebat kok malas, ya nggak mungkin lah. Orang itu harus semangat, harus ini dan seterusnya. Direkturnya kalau perlu ikut 30 juz kalau memang umurnya masih memungkinkan. Umurnya berapa? Ya? Yang bisa Farhan berapa sekarang? Ya, jadi begitu. Ketika Anda berhasil, ya. Dan tadi saya sudah bilang karena Allah. Antara karena Allah, tidak karena Allah itu nggak ada bedanya kalau di luar. Yang tahu adalah Anda dan yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena Allah dan berhasil, maka dapat pahala dunia akhirat. Kemudian lembaga senang, wali kota senang, orang tua senang, menyenangkan banyak orang. Kenapa tidak mau menjadi orang seperti itu? Maunya saya karena Allah tapi hidup di gang. Ya enggak lah, karena Allah hidup di istana juga nggak ada masalah. Nah begitu, berpikir itu yang begitu, jangan jadi luar biasa. Nah, gitu direktur ya. Jadi disiapkan, ketua yayasan tahu seperti itu. Kemudian siapa yang punya lembaga juga seperti itu. Ya, bagaimana, dan itu bisa mengatrol banyak hal. Makanya orang pada senang selfie, senang masuk CNN, kemudian senang ini karena apa? Semua itu mempunyai efek, mempunyai dampak. Manjadda wajada, manjadda wajada. Bilang sama yang datang, kami siap. Nah begitu, kami siap. Jangan mengecewakan orang. Jadi katanya pengen maju, katanya pengen mencetak sekian banyak, tapi ketika dicek
peret, ya kan begitu, kayak orang bebelen, ya kan. Jadi begitu. Jadi ini hal-hal yang penting untuk memacu dan mendorong. Dan kalau diniatin karena Allah, betapa enaknya hidup ini. Dari Allah ada catatannya bahwa Anda tulus karena aku, dan memang zahir juga enak. Jadi orang dipuji itu bukan orang jelek, karena dia niatnya karena Allah, karena tidak ingin mencari pujian, ya kan. Tapi yang dipuji orang pasti orangnya pasti ada kelebihannya. Dia keren, meskipun pesek tapi rapi, ya kan begitu kan. Nah, jadi begitu dan seterusnya. Tidak mungkin orang tidak punya kelebihan dipuji orang, itu tidak mungkin. Nah, begitu, maka berikanlah kelebihan di dalam hidup ini, di dalam lembaga ini, di dalam wali kota ini, di dalam Indonesia ini. Berikan kelebihan, jangan menjadi nomor buncit, negaranya nomor buncit misalnya, kemudian wali kotanya nomor buncit, lembaganya nomor buncit, Anda manusia terlambat namanya, ya. Oke, ya, saya kira itu hal-hal yang jadi masalah media saja. Nah, tapi orang harus mengambil kesempatan. Halo, gimana, saudara-saudara? Gini, ya, tapi kalau nggak TC nggak bisa. Jadi kalau memang masih 29 hari yang ikut jadi 10 juz, maka harus di training. Misalnya training itu contoh begini nih. Coba baca awal juz 2. Nah gitu. Baca yang baik, ya kan, minimal jadi 3 ayat. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum. 3 ayat lancar, bagus. Maka dia juga nggak sabar Zuri itu dengerin lama-lama, kan ada waktunya juga. Baca awal juz 5, baca awal juz 7, baca awal juz 9, baca awal juz 10, track begitu. Itu jadi bayangkan kalau pertanyaannya itu awal juz. Bayangkan kalau pertanyaannya adalah di akhir surat. Nah, begitu. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ayo, gitu kan? Ulangin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil. Thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kalau udah bisa 2 ayat aja dia nyambung, udah clear. Nah, begitu. Tok. Dan pertanyaan kan paling cuma 3. Lalu bayangkan pertanyaannya adalah jadi yang agak mirip. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bayangin. Ada wa ilallahi turja'ul umur. Tok, keliru. Cari lagi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, gitu. Cari mana? Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Ya begitu. Jadi ada berapa lillahi ma fis samawati walillahi ma fis samawati di seluruh jadi juz 10 itu. Jangan bengang-bengong kayak pinter tapi buduk begitu itu. Ikut adakan training center. Jadi besok lusa duduk kira-kira 30 menit. Jadi kuasai itu 10 juz, kuasai itu 20 juz, yang 20 kuasai itu 30 juz, duduk begitu tuh. Nah, begitu. Nyambung nggak begini nih? Training center yang diadakan oleh beliau-beliau itu juga begitu. Ya. Jadi ngikut tapi bengang-bengong ya nggak bisa, disiapkan. Iya, dan itu apa hebatnya? Kalau misalnya Anda bisa juara 10 juz, Anda akan bersemangat mengikuti yang lebih tinggi. Nah, kan begitu. Itu yang penting, karena itu hukum duniawi itu seperti itu. Tidak orang-orang ingin itu nggak ada. Nah, begitu caranya. Ya. Kalau saya boleh ikut mah boleh aja. Ya. Nah, jadi adakan sambil nyantai adakan ini misalnya
MAK ini jadi dia tiadakan. Adakan training center di sini. Nah, gitu semuanya itu seakan-akan sudah musabaqah. Peserta nomor sekian atas nama Farhan. Jadi dari Celilitan. Nah, begitu mewakili kelurahan Celilitan. Ya, gitu. Itu kan bisa. Siapkan. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum. Tuh gitu kan? Nah, itu ikut yang 20. Gitu. Nah, harus ikut. Nah, jadi seperti itu. Asyik ya, adakan. Jadi seperti itu, adakan. Dan nanti kalau datang yang itu, Pak, ralat kita mau ngambil semuanya, yaitu 10 juz, 20 juz, 30 juz dari sini. Kita akan adakan training dan Bapak hadir. Nah, gitu. Yang tahfidz. Kalau yang nagom tentu harus ada yang ahlinya. Ya kan, ada ahlinya, dipanggil dan seterusnya, karena suara itu tidak datang tiba-tiba. Ya kan, mesti ada latihan, ada ini, ada nggak boleh makan gorengan, ya kan, tentu makanya gorengan mentah. Ya. Jadi seperti itu, semuanya ada cara, ada persiapan, ada strategi yang luar biasa, dan itu masuk di dalam menjadda wajah, termasuk ikhtiar namanya. Makanya niatnya harus karena Allah. Saya kira itu semuanya, dan siapa saja bisa. Jadi melakukan menjadda wajah ini di rumah boleh, ya kan. Dia orang yang sangat sibuk di jalanan juga boleh, karena haqiqatul haya. Jadi bahwa hakikat esensi kehidupan itu adalah menggunakan umur. Siapa yang bisa menggunakan umurnya dengan detail, waktunya dengan detail, nggak peduli di cere, kalau mau simaan juga bisa, tidak peduli di rest area, kalau mau jadi simaan juga bisa. Dan bahkan orangnya itu senang banget ketika bilang, jadi boleh enggak saya akan online sebentar Al-Quran. Oh, senang sekali, dikasih gratis malah itu, makanya. Jadi itu kan luar biasa. Jadi orang itu omongannya, orang itu niatnya, orang itu kesantunannya, orang itu adalah komunikasinya. Subhanallahil azim. Mainkanlah itu semuanya, insya Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu aja. Hari Sabtu, hari weekend, ya kan, pastikan jadi niat baik, kemudian kegiatan baik bersama keluarga, bersama umat, bersama masyarakat, dan seterusnya, insya Allah. Dan Anda dalam keadaan sehat walafiat, selamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan urusan, diberikan kesuksesan, dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita mendoakan orang-orang yang berjasa, para muhsin, muhsinat, waqifin, waqifat, daging Quran kita, jaringan kita, keluarga kita, cabang Al-Haya, kemudian mitra, kolega, ya kan, dan seterusnya, relasinya ini kita doakan baik. Tentu yang masih hidup jadi bis-sa'adati wat taufik, dengan kebahagiaan dan mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sudah meninggal dari bapak ibu kita yang berjasa, tentu kita doakan, dan para guru kita, habaib ulama, kiai ajengan, dan buya, ya kan, tuan guru, semuanya dengan seluruh jaringan mereka keilmuan sampai atas imam-imam besar, sumber-sumber media pengetahuan, imam fikih, imam tafsir hadis, ilmu yang lain, para wali Allah Subhanahu wa taala, abdal aqtab, ya kan, atba'i tabi'in, sahabat Nabi, keluarga Rasul, dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang kita sebut, yang kita cintai, yang kita gandrungi, orang-orang minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, itu adalah kita akan dibersamakan oleh Allah dengan mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya saudaraku semuanya, sampai di sini perjumpaan kita di pagi indah hari ini, hari Sabtu. Insyaallah, dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dan juga yang hasil swabnya negatif, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al hayatu hiya syukr, hidup ini adalah syukur dan bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'akum aina ma kuntum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.